Halo semuanya, selamat datang di Sosbes kedua. Saya M. Agam Prayogi sebagai moderator. Dan pembicara kita pada kali ini adalah Mbak Brigita Priska Larsati, selaku penerima beasiswa CIMB Niaga. Langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Mbak Ita. Halo teman-teman semua, kenalin aku Ita dari angkatan 2017. Jadi di sini aku mau cerita aja sih sebenarnya sharing-sharing tentang pengalaman aku selama aku menjadi ORD beasiswa Kejar Mimpi dari CIMB Niaga. Nah pertama-tama aku mau jelasin dulu sih kenapa sih aku disebutnya ORD bukan Best One kayak teman-teman yang lain. Sebenarnya sama aja karena kan dijelasin juga nih sama podcast sebelumnya sama Angelo kalau semua penerima beasiswa itu disebut Best One. Cuma kalau di CIMB kita lebih akrab atau lebih sering dipanggil sebagai ORD gitu. Jadi mungkin aku dan teman-teman aku itu lebih sering menyebut kita itu sebagai ORD beasiswa Kejar Mimpi gitu teman-teman. Nah, sebelum aku ceritain ke kalian prosesnya, tahapan-tahapannya, syarat-syaratnya, mungkin aku cerita dulu kali ya dikit-dikit tentang proses aku tahun lalu. Jadi aku itu ketika masuk kuliah sama kayak mahasiswa yang lainnya pasti pengen lah dapat beasiswa kan. Jadi ketika semester 1, semester 2 memang aku fokus di kaderisasi, fokus di himpunan. Cuman ketika mulai semester 3 mulai kepikiran lagi tuh untuk cari beasiswa. Pengen banget bantuin orang tua rasanya karena pengeluaran di Semarang itu kan gak dikit ya. Nah kalau misalnya aku bisa mengurangi pengeluaran itu dengan duit beasiswa kan jauh lebih baik. Mulai deh aku cari-cari, ada beberapa beasiswa yang waktu itu aku daftar, salah satunya juga beasiswa Jarum. Nah ketika aku di Jarum sebenarnya aku sempat ikut tes juga, cuman emang belum rezeki. Nah selesai tes Jarum itu kan udah mulai semester 4 ya teman-teman. Sedangkan gak banyak beasiswa yang masih memberikan kita itu ketika kita udah mau masuki semester tua. Nah beruntung banget aku nemu nih informasi tentang beasiswa Kejar Mimpi ini di awal semester 5 gitu. Dan kebetulan Kejar Mimpi ini cuma memberikan beasiswa untuk mahasiswa yang saat mendaftar sedang di semester 5. Jadi aku langsung daftar tuh. Terus baca-baca tentang prosesnya, baca-baca tentang syarat-syaratnya, oh cocok. Akhirnya aku coba apply dan untuk prosesnya kurang lebih 2 bulan kali ya. Aku juga lumayan lupa sih kalau aku masih lagi daftar beasiswa. Cuman ketika udah kurang lebih 2 bulan pengumumannya dikeluarin lewat Instagram. Terus puji Tuhan ketika tahun 2019 itu ada sekitar 17.400 orang yang daftar. Dan yang keterima itu cuma 50. Puji Tuhan banget aku keterima sebagai salah satunya gitu deh. Dan mulai dari situ dimulailah perjalanan aku sebagai ORD gitu teman-teman. Mungkin sebelum teman-teman kenal lebih lanjut tentang beasiswa ini, aku mau jelasin dulu hal paling penting dari sebuah beasiswa yang kalian pasti pengen tahu itu adalah benefitnya, ya enggak? Menurut aku ya beasiswa Kejar Mimpi ini memang gak banyak yang tahu, terutama ketika aku tahun lalu pengen daftar itu. Menurut aku mahasiswa Undip gak banyak yang tahu sih karena gak terlalu di share oleh BEM atau info-info di himpunan itu gak terlalu di share. Yang pernah di share itu ada yang namanya beasiswa CIMB ASEAN, tapi itu beda sama beasiswa Kejar Mimpi ini gitu. Nah menurut aku beasiswa ini tuh dia lebih teenager friendly banget gitu untuk benefit-benefitnya. Kayak yang pertama benefitnya itu kita bisa dapat fasilitas penunjang tambahan untuk kuliah gitu. Jadi bukan cuma dapat uang tapi kita juga dapat fasilitas penunjang. Mungkin aku jelasin runtut aja kali ya. Yang pertama itu kita bisa dapat biaya kuliah atau operasional pendidikan selama 4 semester. 4 semester itu dimulai semester berapa Kak? Ketika kita daftar itu kan semester 5. Nah jadi kalau nanti keterima itu ketika kita mulai semester 6 kita apply untuk pembayaran semester 5. Jadi kita dibiayai oleh CIMB itu mulai dari semester 5 sampai semester 8 dan tidak boleh lebih dari semester 8. Kalau kita lebih dari semester 8 kuliahnya, kita nanti beasiswanya auto dicabut gitu teman-teman. Besarnya berapa sih Kak untuk uangnya gitu? Yang tahun aku itu kita dapat sebesar 6 juta per semester dan 6 jutanya itu pure buat kita. Jadi misal UKT kalian di bawah 6 juta, kalian tetap bisa mendapatkan 6 juta. Misal UKT kalian 5.500.000. Nah, kalian masih punya 500.000 dong. 500 ribunya itu masih bisa kalian reimburse dalam bentuk kegiatan-kegiatan akademis kayak conference atau kalian penelitian apa kayak gitu, ikut lomba, itu kalian masih bisa reimburse ke CIMB Niaga gitu.
Terus dapat apa lagi Kak? Dapat biaya pengembangan diri atau fasilitas penunjang pendidikan minimal 1 kali setahun. Nah ini benefit yang menurut aku mengejutkan, karena ketika aku daftar, aku nggak tahu aku akan dapat apa selain fresh money ya. Aku cuma tahu kalau beasiswa ini memberikan fresh money dan pelatihan soft skill seperti beasiswa pada umumnya. Tapi ternyata ketika kalian udah masuk, udah keterima, dapat info kalau kita akan dapat fasilitas penunjang pendidikan dalam bentuk sebuah laptop baru. Bener-bener a brand new laptop yang mereka beliin buat kita. Dan laptop itu nggak harus kita kembaliin. Jadi itu pure buat kita, emang harus kita gunakan tanpa harus kita kembaliin ke mereka ketika beasiswa kita selesai. Syaratnya cuman jangan dijual, itu aja sih yang penting harus digunakan. Jadi salah satu bantuan dari CMB itu juga tadi brand new laptop. Terus kemudian yang ketiga kita juga bisa dapat biaya penyusunan skripsi gitu teman-teman. Jadi nanti ketika kita mulai penelitian skripsi itu bisa nih kita ngajuin kalau kita butuh dana, itu bisa kita ajuin juga ke CMB. Nah mau meng-highlight lagi untuk yang tadi pelatihan soft skill, kenapa aku bilang teenager friendly? Karena pemberian pelatihannya itu gak cuman hal-hal yang kayak kepemimpinan, kayak hal-hal yang udah kalian dapat di LKMPD atau LKMM dasar, tapi juga dapat literasi keuangan, gimana sih caranya kita mulai mengelola aset. Terus kemudian ada yang namanya kejar mimpi warrior, atau kita diajarin caranya menjadi social media influencer. Seru banget nggak? Seru banget menurut aku, karena itu hal-hal yang jarang kita dapat kalau misalnya kita cuma ikut-ikut seminar-seminar biasa atau pelatihan-pelatihan biasa gitu teman-teman. Nah sekarang aku masuk ke tahapannya kali ya, syarat-syarat dan tahapannya. Oke, untuk syaratnya ini sebenarnya kalian bisa akses ya di websitenya CMB, website Kejar Mimpi, ada di www.kejarmimpi.id/beasiswa CMB Niaga 2020 gitu. Teman-teman bisa buka langsung. Nah, syaratnya itu yang pertama, program ini terbuka untuk mahasiswa Indonesia aktif yang sedang menjalani studi di semester 5 tanpa eksklusivitas apapun. Jadi semester 5 ya teman-teman, nggak boleh kalau misalnya kalian mahasiswa S2 atau kalian mahasiswa D3 atau kalian masih semester 3, kalian belum bisa daftar. Nah buat teman-teman yang masih di semester 3 atau semester 1, kalian bisa banget ngumpulin dulu prestasi-prestasi kalian, ikut dulu lomba sana, lomba sini, banyakin prestasi kalian karena ini beasiswa prestasi, jadi kalian memang butuh prestasi gitu dan prestasinya bersertifikat supaya ada validitasnya gitu teman-teman. Semester yang pertama tadi. Terus kemudian yang kedua yang ditanyain juga nih, peserta memiliki IPK atau indeks prestasi kumulatif minimal 3,25 selama semester 1 sampai semester 4. Itu nggak terlalu tinggi teman-teman, pasti bisa lah. Di TI itu nggak sulit buat dapat IPK 3,25, kalian pasti bisa. Jadi minimal 3,25 aja. Terus karena tadi aku juga dibilang ini beasiswa prestasi, jadi wajar dong kita pasti membutuhkan prestasi baik itu akademik maupun non akademik. Apapun prestasinya deh teman-teman, kalau kalian mau apply dan ada sertifikatnya silakan di input aja. Aku dulu juga cuman prestasinya lomba estafet, terus prestasi apa lagi ya, aku udah lupa inget sih, tapi ya kayak gitu. Terus aku juga ada yang volunteer, itu boleh di input teman-teman. Terus peserta mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan dan dibuktikan atau didukung dengan dokumen sertifikat keikutsertaan. Boleh kalau teman-teman punya kepanitiaan, kalau punya sertifikat kepanitiaan, sertifikat organisasi, itu boleh juga diinput. Nah, kalau teman-teman juga punya prestasi di organisasi teman-teman, itu juga boleh diinput teman-teman. Kayak misalnya kalian staff of the month atau staff of the year, itu juga boleh kalian input gitu. Terus balik ke tadi, pendaftaran program ini juga cuma bisa dilakukan secara online. Full prosesnya secara online, nanti ada info lebih lanjutnya di website saya beasiswa tadi. Terus nanti ketika kalian buka website, itu kalian bikin account dulu, kalian sign up, terus nanti kalian ikutin step-step berikutnya. Nah, selanjutnya untuk tahapannya, ketika kalian nanti udah selesai daftar, tahapannya itu ada 6. Ketika kalian udah registrasi online, kalian harus melalui 5 tahap berikutnya. Jadi tahap pertama yang tadi, registrasi online, mulai dari tanggal 27 Juli sampai 20 Agustus. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan ya 20 Agustus. Itu kalian mendaftar sesuai yang disarankan di website. Kemudian setelah selesai itu, akan dilanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu tahap pre-screening dokumen yang akan dilakukan oleh tim CMB Niaga. Itu kurang lebih selama 5 hari, yaitu 26 Agustus sampai 31 Agustus. Nah, teman-teman yang nanti lolos screening dokumen itu akan maju ke tahap tes aptitude
learning group discussion, dan wawancara. Itu tahapnya tahap berikutnya ya. Jadi nanti biasanya kalian akan diinfokan lewat email. Jadi nanti pas dipastiin ketika kalian daftar, masukin email yang aktif dan yang sering kalian cek. Terus lanjut ke tahap tes aptitude. Tes aptitude itu apa sih Kak? Tes aptitude ini kalau teman-teman lebih familiar mungkin dengan tes psikotes ya atau TPA. Sebenarnya kurang lebih sama, cuman di sini lebih ke mengetes tingkat pemahaman kalian dan gimana cara kalian berpikir untuk menganalisis sesuatu hal gitu. Dan menurut aku buat kita mahasiswa TI itu bukan hal yang sulit, karena kan kita memang pada dasarnya diajarkan untuk menganalisis kan. Jadi alangkah baiknya kalian tetap preparation. Ini juga pengetahuannya nggak cuma di sekitar banking aja kok, ada yang pengetahuan sehari-hari, terus pengetahuan umum gitu. Jadi ini juga mengetes seberapa luas sih pengetahuan kalian. Setelah tes aptitude, kalian juga akan lanjut ke learning group discussion dan wawancara. Ini tahap berikutnya ya teman-teman. Jadi kalau kalian lolos tes aptitude, nanti akan diberikan informasi lebih lanjut kalau kalian lolos gitu. Lanjut ke learning group discussion, itu nanti akan dilakukan secara online. Belum tahu platformnya apa, tapi akan dilaksanakan secara online. Dan tahap wawancara. Wawancara ini juga pasti online, jadi nggak mungkin teman-teman disuruh ke Jakarta untuk wawancara, enggak. Nanti kalian akan dilakukan proses ini secara online. Nah, tapi itu aja sebenarnya teman-teman, 3 tes itu aja. Kemudian nanti kalian tinggal tunggu di bulan Oktober akan ada pengumuman penerima beasiswa kalian yang biasanya diumumin lewat Instagram atau lewat website secara langsung. Jadi emang kalian gak di email, tapi kalian bisa ngecek-ngecek aja tuh rajin-rajin di Instagram atau di website gitu teman-teman. Nah, setelah nanti pengumuman, baru kalian akan melakukan proses penganugerahan penerima beasiswa, penganugerahan awardee. Itu akan dilakukan kalau kita udah selesai masa pandemik ini, mungkin akan dilakukan secara offline ya di Jakarta. Dan itu biasanya untuk biaya penginapan, biaya selama kita di Jakarta itu juga ditanggung oleh CIMB. Jadi kita tinggal datang. Tapi kalau masih pandemi, kemungkinan akan dilakukan secara online gitu teman-teman. Seru banget menurut aku ya, ketika nanti kalian bisa keterima di sini. Yang pertama, sebenarnya semua beasiswa itu basicnya sama, pasti akan menambah relasi dan menambah pengalaman gitu. Tapi ketika di Kejar Mimpi ini, karena dia punya banyak sub komunitas, bukan cuma punya Kejar Mimpi beasiswa doang, mereka punya komunitas Kejar Mimpi di setiap daerah, terus ada Kejar Mimpi Warrior, itu yang membuat relasi kalian akan semakin berkembang dan semakin luas gitu teman-teman. Kalau, aku lupa kasih tau kalian, ada salah satu benefit lagi yang menurut aku ini menguntungkan ya, terutama kalau teman-teman ada yang udah punya proyeksi masa depan kalian ingin di dunia apa. Kalau aku pribadi, aku pengen banget kecemplung di dunia banking. Setelah lulus di TI ini, aku pengen mencoba terjun ke dunia banking. Sehingga pas aku dapat beasiswa ini, salah satu yang ditanyakan oleh pewawancaranya waktu itu juga, kamu siap nggak kalau misalnya harus ikut proses rekrutmen di CIMB Niaga gitu teman. Karena aku emang pengen di dunia banking, aku dengan yakinnya menjawab aku mau Kak gitu, karena emang aku cita-citanya pengen terjun di dunia banking gitu. Terus ya itu sih teman-teman, mungkin yang teman-teman harus pelajarin ketika kalian proses wawancara dan kalian ingin banget dapat hal itu. Kalian harus paham kalau si pewawancara itu butuhnya orangnya seperti apa. Jadi baik untuk menjadi diri kalian sendiri, tapi alangkah lebih baik lagi kalau menjadi diri kalian sendiri dan menyesuaikan dengan kebutuhan si interviewer gitu teman-teman. Itu salah satu benefitnya lagi, yaitu kita ketika lulus nanti, kita nggak langsung punya kontrak dengan CIMB selepas dari beasiswa, tapi kita diwajibkan untuk ikut proses rekrutmen di CIMB sebelum kita daftar ke instansi lain gitu. Perkara diterima atau tidaknya ya nanti tetap menyesuaikan pihak HRD dari CIMB dong, tapi kita diwajibkan untuk mengikuti rekrutmen. Itu juga nanti ada penjelasannya di kontrak, dan kita juga tanda tangan kontrak beasiswa gitu teman-teman. Kurang lebih gitu sih kalau penjelasan dari aku. Teman-teman bisa tanya tips and trick atau lain-lain ke aku, silakan lewat media platform dan lain-lain yang diberikan oleh HMTI. Teman-teman boleh tanya ke aku, nanti aku dengan senang hati akan menjawab dan bercerita lagi ke teman-teman.
Untuk informasi lebih lanjutnya kalian bisa cek PPT dari aku, ada di link juga dari HMTI, atau kalian bisa cek langsung di website Kejar Mimpi gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan aku. Semangat ya. Dadah. Cukup sekian dari Sosbes kedua kali ini. Terima kasih kepada Mbak Ita telah meluangkan waktunya dan menjelaskan tentang beasiswa CIMB Niaga kepada teman-teman teknik industri. Dan bagi teman-teman juga yang ingin bertanya, silakan klik di link pertanyaan yang sudah kita sediakan. See you!